Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nines, kembali lagi bersama saya Syifa Mutmainah pada acara Millennial Talks. Kalian sadar kan kalau anak-anak muda zaman sekarang banyak banget loh yang coba-coba buat memulai bisnis, dan bahkan banyak banget yang udah sukses menggeluti bisnisnya. Keren nggak sih? Banyak nih teman-teman kita yang udah mulai bisnisnya dari mulai SMP, SMA. Kalau kamu gimana nih? Tertarik ke buat mulai bisnis di usia muda? Nah, episode kali ini kita bakal kedatangan gestar yang luar biasa menginspirasi Nice loh. Seorang wanita muda yang sukses berbisnis di usianya yang masih muda banget. Langsung aja kita panggil Kak Reza Anggraini. Halo Kak Reza, Halo Syifa. apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Syifa gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kakak lagi sibuk apa nih sekarang nih? Aku lagi sibuk skripsian aja sih kalau sekarang. Wah, semangat Kak skripsiannya. Kak, kan kita tahu nih ya, kalau kakak ini mahasiswa kedokteran, yang cenderung banget sibuk di dunianya gitu kalau kedokteran. Kok kakak bisa sih kepikiran buat mulai bisnis, kenapa nggak fokus sama kuliahnya aja gitu? Ya, sebelumnya aku izin menjawab ya. Jadi gini, dulu itu waktu tahun 2019 kan aku itu baru masuk, kalau nggak salah baru awal-awal masuk kedokteran. Memang basicnya kan karena kesehatan, jadi emang full jadwal gitu kan, apalagi mahasiswa baru. Cuman aku ngeliat peluang gitu kan, karena kan ini kan bisnis aku sama adik aku ngeliat peluang. Waktu itu waktu awal mulai Hilux ada aja, alhamdulillah followers yang follow ke IG Hilux itu udah lumayan banyak banget kan. Jadi sayang aja kalau misalnya nggak dilanjutin gitu kan. Jadi akhirnya waktu adik aku memutuskan nikah muda, itu kan udah nggak dilanjutin nih tadinya. Cuman aku kayak ngelihatnya kok sayang banget gitu kan. Jadi akhirnya aku bilang dong ke adik aku, kata aku, ya udah sini biar aku aja yang fotoin kalau misalnya sibuk. Dia kan sibuk jadi ibu rumah tangga gitu kan. Sekalian aku pergi main, sekalian aku fotoin pakaiannya gitu kan. Kata dia, oh ya udah. Nah, sampai sekarang deh keterusan gitu. Awalnya sih gitu. Gitu. Ada rasa takut nggak sih Kak, ketakutan terbesar kakak buat mulai bisnis ini gitu? Pasti ada lah. Apalagi kan aku ini awam banget ya. Bener-bener aku tuh belum pernah yang namanya cari uang gitu kan. Apalagi sosialisasi ke sosmed gitu kan, buat balas-balasin chat orang, buat nerima orderan dari orang lain yang gak kita kenal gitu kan. Ketakutan terbesarnya yang pertama itu juga takut rugi, pastilah ya namanya mulai bisnis dengan budget yang pas-pasan waktu itu. Cuman kan aku pikirnya kalau misalnya kita bisa ikut perkembangan zaman, terus aku tuh sering-sering lihat ini juga outfit yang terbaru tuh sekarang apa yang lagi booming, dan kalau bisa kita itu jangan melebihi harga pasaran gitu. Jadi kita ngikutin aja sesuai dengan harga pasaran, dan kalau bisa fotoinnya itu bener-bener real picture gitu, karena kan orang-orang itu lebih suka kalau foto dan ada modelnya langsung gitu, ada orang yang pakai, daripada foto baju yang digantung-gantung saja. Menurut aku sih gitu, karena itu lebih kerasa efeknya. Aku udah coba waktu itu gitu. Terus kalau kata kakak nih, kenapa sih anak-anak muda harus mau dan berani buat jadi entrepreneur gitu? Soalnya kan kita ini hidup nggak selamanya bergantung sama orang tua. Terus apalagi aku juga mikir mereka itu udah biayain aku kuliah, udah lumayan besar juga kan biayanya. Jadi yang apa-apa kan buat nambah-nambah biaya uang jajan aja gitu kan. Gitu. Jadi ada uang tambahan gitu. Terus kayak apalagi kan sekarang udah kuliah gitu. Terus mikir nggak sih kalau misalnya enak dong sekali-kali kita yang ngasih ke orang tua, bukan bukan orang tua terus yang ngasih ke kita. Nah, dari situ sih awalnya. Jadi aku lanjutin sampai sekarang. Kalau bisnis sendiri Kak, kakak mulai di usia berapa nih? Dan bisnisnya itu ada dari tahun berapa sih Kak? Pokoknya dari tahun 2019, berarti itu udah 3 tahun yang lalu ya. Gitu. Berarti aku mulai dari usia 19 tahun. Kalau adik aku umur 18 tahun. Gitu. Tantangan terberat kakak nih buat mulai bisnis itu saat itu gimana?
Tantangan terberatnya itu kalau menurut aku ini cari kepercayaan customer, apalagi aku bener-bener mulai dari followers yang nol sampai sekarang gitu kan. Itu tantangan terberatnya itu nyari customer yang benar-benar percaya sama kita kalau misalnya bisnis kita ini benar-benar akun real gitu. Terus nih Kak, menurut Kakak kenapa sih anak muda harus mau dan berani jadi entrepreneur gitu? Sebenarnya sih aku juga kurang tahu kenapa harus kayak gitu. Karena kan sesuai dengan berjalannya waktu aja. Jadi aku tuh bisa jadi kayak gini tuh karena udah pengalaman aja gitu kan. Kalau misalnya alasannya tuh kenapa? Karena kan kita ini masih muda ya. Terus uang jajan juga pasti masih dari orang tua kan. Nah, pasti kan lama-lama nih, apalagi aku udah kuliah gini kan. Terus biaya yang dibutuhkan juga besar gitu. Jadi kan lumayan kan kalau misalnya ada uang tambahan gitu. Jadi biar nggak terlalu memberatkan orang tua. Kendalanya, solusi dari kendala tersebut apa tuh Kak? Kalau menurut aku, kalau yang dari pengalaman yang udah aku lewatin itu, kalau misalnya nih tipsnya menurut aku, kalau misalnya kita jualan baju nih, menurut kalian, apalagi all shop baru gitu kan, kalau kalian tuh ngeliat baju tuh cuman dipajang aja gitu, kayak dari patung-patung aja cuman langsung difoto gitu, nggak ada modelnya, nggak ada orang yang pakainya gitu kan, jadi kan orang tuh nggak ada referensi, dia tinggi badannya berapa, dia beratnya berapa, terus nanti kalau di kita tuh muat atau enggak gitu. Jadi kalau saran aku itu harus ada modelnya, terus harus rinci juga detailnya apa, bahannya gimana gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Soal modal nih Kak, kan Mm. buat teman-teman yang mau mulai bisnis, kira-kira harus cari modalnya itu dari mana dulu nih Kak? Ya, aku tuh emang kan awalnya bisnis ini juga nggak ada modal sama sekali gitu kan. Aku tuh punya modal ini dari mana? Aku tuh patungan sama adik aku, makanya kita itu uh, bangun hal itu berdua gitu. Jadi dari hasil tabungan aku sama tabungan dia, kita investasiin ke bisnis itu gitu. Dan kita kembangin sampai sekarang. Kalau misalnya kan kebanyakan anak-anak sekarang mungkin minta modal dari orang tuanya ya Kak ya. Terus cara kita meyakinkan orang tuanya itu gimana nih Kak? Orang tua aku itu awal-awal memang nggak terlalu setuju karena kan yang satu adik aku udah menikah, yang satu aku lagi kuliah gitu kan. Tapi kalau misalnya kita yakinin mereka, terus kalau misalnya mereka tahu perjuangan kita gimana, apa rajin foto-fotonya, rajin promosiin produknya, terus orderan juga yang masuk. Alhamdulillah walaupun waktu itu yang penting tuh setiap hari tuh ada gitu kan. Jadi kan orang tua kan kayak oh berarti niat saya beneran gitu kan mau nekunin bisnis ini gitu. Jadi kalau menurut aku sih yang penting yakinin dulu orang tuanya, terus lihat gitu kan. Pasti orang tua kan lihat kesungguhan anak-anaknya kalau misalnya emang dia serius mau usaha. Sebagai entrepreneur yang muda di usia muda gitu, pencapaian apa sih yang udah Kakak capai gitu sejauh ini? Kalau aku sih ya selama ini itu aku sih lebih ke nabung dan setiap dan aku tuh pengen setiap tahunnya itu kan orang tua kan ulang tahun gitu kan atau saudara-saudaraku ulang tahun dan itu tuh dibeliin dengan hasil uang aku sendiri gitu sih walaupun memang aku juga masih minta uang jajan sama orang tua tapi aku juga pengen kayak ada hal-hal tertentu ada momen tertentu yang aku ngasih ke orang tua tapi itu hasil aku gitu. Ya Allah, di usia muda udah bisa membantu ekonomi orang tua ya Kak. Tips untuk mengelola keuangan pribadi sama bisnis gimana nih Kak? Dipisah atau gimana nih? Ini aku digabung, tapi digabung itu sangat tidak efisien banget menurut aku. Soalnya sekarang kan kayak harus butuh ini ya, apa namanya ATM gitu kan. Jadi waktu itu tuh aku tuh masih cuman punya satu ATM gitu kan. Jadi aku gabung uang pribadi sama uang bisnis dan itu benar-benar nggak efisien banget. Jadi kan malah kepake. Nah, kalau saran aku itu harusnya dipisah. Jadi mana uang buat apa bisnis, mana uang buat pribadi, sama mana uang buat nabung. Kalau menurut aku sih gitu. Kalau aku sih dipisah-pisah. Jadi dibajetin aja gitu di target. Kalau misalnya kita belanja nih setiap bulan buat apresiasi diri. Misalnya sebulan itu ya, misalnya 500.000, ya udah kita pakai buat belanja. Nabung misalnya 1 juta sebulan, ya udah kita taruh buat nabung. Jadi jangan dipakai gitu.
harus pisah uang kita. Jadi kalau misalnya kita mau jalan nih, kita tuh ngelihat budget kita, misalnya oh cuma ada 500.000 nih, nggak disatuin sama uang tabungan kita. Jadi kan kita bisa mikir-mikir, oh dengan uang 500.000 ini kita ini mau ngapain aja. Jadi kalau misalnya kita disatuin sama uang tabungan, kan kelihatan kan kayak banyak kan. Tapi kan itu harusnya tabungan kita yang mestinya kita tabung gitu. Jadi kalau menurut aku ya uangnya dipisah aja gitu dan dibajetin setiap kali mau main. Misalnya hari ini main targetnya 200.000 aja harus keluar uang gitu. Mau nggak mau harus dicukup-cukupin gitu sih kalau menurut aku. Nah, itu teman-teman yang kita udah selesai nih bincang-bincang dengan Kak Eca ya panggilannya. Terima kasih Kak kalau kayak gitu atas waktunya. Nggak terasa nih kita udah di penghujung acara. Saya sebagai Syifa Mutmainah pamit undur diri. Semoga episode kali ini bisa menginspirasi kita semua, bisa menjadikan diri kita lebih ke depannya lebih baik lagi. Sukses terus buat kalian semua. Semoga episode milenial kali ini bisa menginspirasi kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali. 1, 2, 3. Udah.